Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Mustikaweni. Saya guru CGP Angkatan 9. Saya mengajar di SD Negeri 1 Mangluy. Di sini saya akan menyajikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 pada guru penggerak. Di sini akan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang dapat berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama, saya beranggapan murid saya adalah anak-anak yang memiliki motivasi belajar yang rendah, kemampuan berkomunikasi yang kurang, tidak kreatif, dan tidak percaya diri. Yang kedua, saya merasa peran saya di kelas lebih dominan dalam pembelajaran, dan saya menganggap peserta didik saya kurang mampu mengikuti metode pembelajaran yang saya terapkan. Yang ketiga, murid saya pasif dan penguasaan konsep pengetahuannya masih rendah. Akibatnya, target pencapaian KKTP tidak terpenuhi. Yang keempat, merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas mencapai KKTP, karena saya selalu fokus hanya mengejar materi atau menyelesaikan semua materi. Yang kelima, saya kurang memahami karakter murid saya dan kurang menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikan sendiri-sendiri. Saya masih menyeragamkan cara belajar murid. Yang keenam, fokus utama dalam pembelajaran saya adalah terciptanya suasana pembelajaran yang tertib, disiplin, tenang, dan murid memahami materi. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, saya memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi, berinovasi, berkreasi sesuai minat dan bakatnya dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, saya bukan satu-satunya sumber belajar, karena banyak sumber belajar yang bisa dimanfaatkan seperti alam sekitar, sehingga guru hanya berperan sebagai penuntun. Yang ketiga, saya menyadari bahwa setiap anak itu unik dan berbeda-beda karakternya, dan juga saya mulai menyediakan hukuman. Yang keempat, saya berkolaborasi dengan guru, dengan murid, dalam menentukan metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan, atau tidak membosankan, misalnya dengan memanfaatkan TIK dengan berbasis game. Yang kelima, saya membekali murid dengan keterampilan abad 21, yaitu 4C, dan penguasaan TIK, Teknologi Informasi dan Komputer. Dan yang keenam, saya memberi apresiasi, memberikan reward atas pencapaian murid agar murid lebih termotivasi untuk belajar. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama, saya merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan dengan melibatkan murid dan tidak memberikan penilaian yang seragam. Yang kedua, pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kebudayaan lokal. Yang ketiga, saya menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasi setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila.
Yang keempat, pembelajaran mengutamakan pada penumbuhan karakter dan budi pekerti, dan tentunya budi pekerti yang luhur. Dan yang kelima, menerapkan sistem Among, yaitu pendidikan menuntun bukan menuntut. Dan yang keenam, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Misalkan memasukkan permainan, karena sejatinya kodrat anak adalah bermain. Kesimpulannya, untuk yang pertama, murid bukanlah selembar kertas putih yang kosong, yang bebas kita coret-coret dan mewarnainya. Pada dasarnya, anak itu memiliki garis yang samar. Tinggal bagaimana kita menuntun, memperjelas garis sesuai dengan bakat, minat, dan keunikannya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya menuntut ilmu saja, tapi memberikan suri tauladan melalui budi pekerti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan sejatinya pendidikan itu memuliakan anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.